Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian kelas 5 yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada pembelajaran pada materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 semester 1 bersama saya Ustadz Mustaqim. Baiklah anak-anakku sekalian, marilah kita awali kegiatan kita, pembelajaran kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikuti bareng-bareng anak-anak sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan berdoa Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepada kita serta memberikan pemahaman yang luar biasa kepada kita semua. Kemudian anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pelajaran yang keempat, yaitu dengan tema bulan Ramadan penuh hikmah. Anak-anakku sekalian, apa sih yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Kita akan belajar senangnya berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian ketentuan puasa di bulan Ramadan, kemudian memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan, kemudian hikmah puasa bulan Ramadan, kemudian puasa dan kesehatan. Inilah yang akan kita pelajari anak-anak sekalian. Kemudian apa sih hasil ataupun tujuan dari pembelajaran yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah nanti anak-anak bisa menganalisis hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak yang mulia. Kemudian anak-anak juga dapat menguraikan penjelasan tentang pengertian puasa. Anak-anak juga dapat menyebutkan hikmah puasa Ramadan dan dapat membentuk akhlak yang mulia. Nanti anak-anak juga bisa menjelaskan hikmah puasa bulan Ramadan dapat membentuk akhlak yang mulia. Anak-anak sekalian, marilah kita simak pelajaran kita. Sebelum pelajaran anak sekalian, mari kita lihat. Coba anak-anak jawab dalam hati anak-anak sendiri, dalam pikiran anak-anak semuanya, ataupun bisa ditulis. Di antara itu apa yang kalian lakukan saat bulan Ramadan tiba. Kemudian, bagaimana kalian menyambut bulan Ramadan? Apakah kalian merasa senang? Apa justru merasa susah? Silahkan anak-anak bisa tulis di tulisan anak-anak atau nanti bisa tulis di komen dan lain sebagainya. Anak-anak sekalian, selanjutnya yang namanya puasa bulan Ramadan itu adalah sudah dari zaman dahulu sudah ada. Dan itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang muslim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini. Yuk kita anak-anak kita baca bareng-bareng ya. Ikuti Pak Guru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, anak-anak coba dibaca ya di rumah sambil mendengarkan, mengikuti Pak Guru juga boleh. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi apa anak-anak, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya namanya puasa itu sudah diwajibkan sebelum kita. Dari zaman dahulu sudah diwajibkan. Kemudian tujuannya apa? Supaya kita bertakwa. Nah, dalam agama Islam ini kita diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Anak-anak sekalian, mari kita lihat apa sih yang namanya arti puasa.
Puasa dalam bahasa Arab sering disebut dengan kalimat saum. Nah, saum ini sama artinya dengan puasa. Kemudian puasa apa sih? Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta sesuatu hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi anak-anak sekalian, yang namanya puasa itu dimulai dari terbitnya fajar itu waktu subuh, kemudian diakhiri ketika matahari sudah terbenam atau waktu maghrib. Anak-anak sekalian, apa sih selanjutnya? Nah, ini yang sering kita lihat. Anak-anak tentunya sering lihat di televisi ketika sudah menjelang puasa bulan Ramadan, ya, atau ketika mau hari raya Idul Fitri, bagaimana cara menentukan awal bulan Ramadan. Nah, ini yang pemerintah sering dilakukan. Yang pertama adalah dengan cara ruqyah, yaitu melihat hilal secara langsung. Apa itu hilal? Hilal sering disebut dengan anak bulan. Ya, ketika bulan pertama kali mau muncul itu nanti kelihatan hilalnya. Nah, ini dilihat oleh tim para ruqyah yang ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke ini ada perwakilannya. Kemudian yang kedua, dengan cara hisab atau penghitungan yang dilakukan oleh para ahli. Dihitung anak-anak sekalian, ya, kapan penentuan bulan Ramadan. Begitu juga apa? Oh, ini ruqyah nggak bisa, hisab nggak bisa. Syaratnya apa? Cara yang ketiga adalah apa? Menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Ya, ini anak-anak sekalian, inilah pemerintah menyebutkan, menggambarkan cara. Ini juga sudah dari dulu. Rasulullah juga mengajarkan seperti ini. Bagaimana menentukan awal bulan Ramadan. Kemudian anak sekalian, nah, apa selanjutnya? Ada juga macam-macam puasa. Nah, ini lihat hukumnya anak-anak sekalian. Yang pertama ini nih yang warnanya kuning, puasa wajib. Puasa wajib siapa? Puasa yang harus dilakukan oleh anak-anak, oleh semua orang Islam. Contohnya apa anak-anak sekalian? Seperti puasa bulan Ramadan. Apalagi ada puasa qadha. Kalau misalkan anak-anak pas bulan puasa kok nggak puasa, makanya harus bayar hutangnya di bulan yang lain. Itulah namanya puasa wajib. Begitu juga ada juga puasa kifarat. Itu puasa denda. Ya, misalkan anak-anak melanggar sesuatu, dalam agama Islam ada yang hukumannya harus puasa. Kemudian yang selanjutnya puasa sunnah. Apa itu puasa sunnah? Puasa sunnah itu adalah puasa misalkan seperti puasa Senin Kemis, puasanya Nabi Dawud, dan lain sebagainya. Kemudian puasa yang haram. Loh, puasa kok ada yang haram? Iya, ada puasa yang haram, tidak boleh puasa. Kapan? Yaitu puasa pada hari Idul Fitri, puasa pada hari Idul Adha, puasa pada hari Tasyrik, itu pada tanggal 11, 12, 13 pada bulan Dzulhijjah. Anak-anak sekalian, bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita lanjutkan anak-anak. Yang selanjutnya adalah 4 syarat wajib puasa. Loh, kok syarat wajib? Iya. Ini apa? Siapa sih yang wajib puasa? Nah, yang pertama adalah orang Islam. Ketika dia beragama Islam, berarti dia wajib untuk melaksanakan puasa. Kalau orang non-muslim, berarti dia tidak wajib untuk puasa. Kemudian yang kedua, balik. Apa itu balik? Dewasa. Ya, sudah dewasa, sudah tahu apa namanya? Dia sudah balik, dia wajib berpuasa. Kemudian berakal. Nah, berakal siapa? Ya orang yang memiliki akal, bukan orang gila. Kemudian yang mampu, ya. Kalau orang yang mampu, dia boleh berpuasa dan dia wajib berpuasa. Jadi kalau empat-empatnya ini sudah ada, berarti dia wajib untuk berpuasa. Kemudian, ada lagi anak-anak. Luar biasa. Ini ada syarat sahnya puasa. Bagaimana supaya puasa kita sah? Yaitu yang pertama adalah orang Islam. Jadi kalau orang non-muslim yang kalau berpuasa berarti puasanya nggak sah. Yang kedua, mumayyiz atau pinter atau sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika itu dia sudah wajib untuk berpuasa. Kemudian suci dari haid dan nifas. Nah, ini untuk perempuan anak-anak. Orang perempuan kalau pas haid, kalau puasa berarti puasanya nggak sah. Makanya di sini harus suci.
kemudian dalam waktu yang diperbolehkan. Jadi ketika orang berpuasa di bulan pas hari raya berarti puasanya nggak sah. Anak-anak sekalian, selanjutnya adalah apa? Oh, ada rukun puasa. Rukun puasa apa? Yang pertama, niat. Nah, ini niat puasa di bulan Ramadan kapan? Malam hari. Dan boleh juga niat itu dari awal sampai akhir. Niat saya mau puasa selama 1 bulan, itu juga boleh. Kemudian setelah niat apa? Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Anak-anak sekalian, ini rukun puasa cuma ada 2. Ingat-ingat ya anak-anak ya. Jadi cuma 2 rukunnya. Ada niat, ada menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Nah, ada lagi anak-anak. Ini sunnah-sunnah puasa. Ada sunnahnya? Iya. Ini sebagai bonus pahala bagi kita semua. Nah, yang pertama menyegerakan berbuka nih, yang menyegerakan berbuka. Jadi kalau sudah datang waktu maghrib, segera aja berbuka. Kemudian sunnahnya lagi apa? Berbuka dengan yang manis. Nah, ini contohnya yang paling bagus dicontohkan oleh Rasulullah adalah kurma. Nah, di Indonesia bagaimana? Silahkan cari yang manis, buah-buahan yang manis. Bisa pakai sawo, bisa pakai pisang, bisa pakai buah-buahan yang lain. Yang mana buah itu buah yang manis. Atau apalagi sesuatu yang manis. Kalau sama sekali nggak ada, silahkan bisa pakai air putih. Kemudian mengakhirkan sahur. Ya, ketika mengakhirkan sahur, jadi apa sahurnya itu sampai kapan? Waktu terakhir boleh makan itu ketika subuh. Sebelum subuh, ya, 5 menit atau 10 menit atau 3 menit dari subuh untuk kehati-hatian silahkan berhenti. Nanti jangan sahur jam 2, apalagi sahurnya jam 6 pagi. Nah, terlambat ya anak-anak sekalian. Nah, kemudian selanjutnya apa? Tadarus Al-Qur'an. Baca Al-Quran, sholat tarawih, witir, dan lain sebagainya. Kemudian apa? Banyak bersedekah. Jangan pelit-pelit. Karena Rasulullah SAW ketika bulan puasa, dia sangat dermawan sekali. Apa yang dia punya dia infakkan. Karena apa? Karena dia tahu pahala infak, pahala sedekah di bulan puasa, itu pahalanya berlipat ganda. Anak-anak sekalian ya, diisi nih dengan sunnah-sunnah puasa. Ketika puasa, lakukan sunnah ini. Supaya apa? Pahalanya tambah banyak. Oke Bapak anak sekalian. Nah, kita lanjutkan. Ada yang membatalkan puasa. Kalau ini sampai dilakukan, batal puasanya. Apa saja anak-anak? Makan dan minum dengan sengaja. Ya. Nih, kalau makan dengan minum sengaja batal. Tapi kalau lupa, ini enggak batal ya. Tapi kalau pura-pura lupa bagaimana? Kalau pura-pura lupa ya batal, namanya juga sengaja. Kemudian yang kedua apa? Muntah dengan sengaja. Ini lihat gambarnya. Misalkan jari kita dimasuk-masukkan ke mulut, ternyata muntah. Nah, nanti puasanya juga batal. Keluar darah haid. Nah, ini bagi anak perempuan ya, keluar darah haid berarti batal. Kemudian apa? Gila. Tiba-tiba gila. Hilang akalnya. Nah, makanya puasanya batal. Kemudian apa? Keluar dari agama Islam. Dari Muslim pindah ke agama lain. Ke Kristen atau ke Buddha atau ke Hindu atau ke Konghucu atau agama yang lain. Maka ketika itu puasanya batal. Ya. Nah, ini diantara gambarannya anak-anak. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, apalagi nyicipi es krim ya anak-anak sekalian. Nah, ini nggak boleh. Selanjutnya apa anak-anak sekalian? Ternyata puasa itu banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali hikmahnya ya. Apa diantaranya? Menjadikan orang yang sabar. Jadi anak-anak jadi orang sabar ya. Kemudian apa? Sabar dalam menahan lapar, menahan makan supaya makannya jangan banyak-banyak dan lain sebagainya. Kemudian apa? Dapat mengendalikan diri dari perbuatan tercela. Ini apa anak-anak sekalian? Yang tadinya mau ngomong jorok, yang tadinya mau melihat sesuatu yang jelek. Nah, kemudian apa? Saya lagi puasa, jadi dihindari. Kemudian membentuk pribadi yang bersyukur. Jadi seorang yang berpuasa sangat-sangat bagus menjadikan dia bersyukur. Ya, kenapa? Dia bisa merasakan ketika lapar. Ternyata orang yang gak punya makan seperti ini.
Kemudian apa? Mendidik kedisiplinan. Kok kenapa disiplin? Iya, orang yang puasa itu disiplin. Kalau belum waktunya makan, dia nggak akan makan. Walaupun dibayar, dia tetap nggak mau makan. Walaupun apa sendirian, dia tetap nggak mau makan. Itulah karena apa? Disiplin, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa? Menjaga kesehatan. Kok puasa kesehatan? Iya, karena dengan berpuasa perut kita, lambung kita beristirahat dari makan. Nah, di situ nanti dia menjadikan apa? Tubuh kita jadi akan sehat. Kemudian apa? Mengajarkan berjiwa sosial yang tinggi. Dengan berpuasa Rasulullah banyak sekali mengajarkan supaya kita berjiwa sosial, berinfak, bersedekah dengan iming-iming ganjaran pahala yang sangat banyak sekali. Anak sekalian, nah, coba anak-anak ingat-ingat pelajaran yang tadi sampai sekarang ya. Nah, kemudian apa? Nanti silahkan jawab pertanyaannya Pak Guru. Yang pertama coba kewajiban berpuasa kewajiban puasa dilaksanakan dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang keberapa tadi? Yang kedua, dalam bahasa Arab puasa disebut dengan, ayo tadi ingat-ingat puasa apa ya? Kemudian yang ketiga, kita lihat berapa? Ali berpuasa pada hari Kamis. Dia ingin mendapatkan pahala yang banyak dan diampuni dosa-dosanya. Puasa yang dilakukan oleh Ali tergolong puasa titik-titik ya. Nah, kemudian yang keempat, Antonius adalah seorang yang beragama Katolik. Ketika bulan Ramadan tiba, dia berpuasa sebagai bentuk menghormati temannya yang sedang berpuasa. Hukum puasa yang dilakukan oleh Antonius adalah titik-titik. Ya, nanti ya. Kemudian yang kelima, Sulaiman pada tanggal 15 Ramadan dia lupa tidak niat puasa. Bagaimana hukum puasa Sulaiman? Yo, coba ingat-ingat pelajaran yang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Guru. Jangan lupa, silahkan nanti jawab pertanyaan-pertanyaan ini di kolom komentar ya. Di kolom komentar nanti dijawab. Coba anak-anak mana yang paling pintar, boleh disertakan nama, disertakan kelas, juga boleh sertakan nama juga boleh. Nanti jawab ya. Kemudian, itu saja anak-anak sekalian pelajaran kita pada pagi hari ini atau pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, mohon maaf mungkin banyak kata-kata yang kurang berkenan dari Pak Guru. Mohon maaf kalau mungkin banyak salah. Ya, selamat belajar, selamat bahagia semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.